Ramadan ini adalah Syahrul Ukhuwah, bulan yang penuh dengan ukhuwah. Mungkin kita tidak bisa berbagi banyak hal ya di bulan Ramadan, tapi kita tidak bisa melupakan esensi dari berbagi. Kalau misalnya kemarin waktu Ramadan sebelumnya kita bisa bukber ya, masing-masing majelis talim saling mengundang ketuanya, pengurus dan sebagainya. Maka saat ini kan kita punya kurir online gitu ya, jasa online, pengantaran online. Jadi kita bisa berbagi takjil dengan melakukan tetap stay at home atau bisa kita social distancing. Teman-teman Al-Kahfi juga bisa di jalan ya membagi-bagi makanan, tentu tetap menjaga arahan dari tenaga medis, dari pemerintah bagaimana kita tidak mengumpulkan banyak orang. Mungkin 1-2 orang saja di tiap perempatan berbagi takjil dengan tetap menjaga namanya social distancing, menjaga tetap memakai APD alat perlindungan diri agar kita nilai-nilai ukhuwah tidak hilang saat Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kita agar sukses bisa produktif bulan Ramadan? Ya, sebagaimana Ramadan sebelumnya tentu banyak supermarket, banyak mall gitu ya yang memberikan big sale, diskon besar-besaran dalam Ramadannya gitu. Lalu kenapa kita tidak tergiur dengan big sale yang Allah berikan gitu? Ya, kalau kita diberikan diskon itu 50-70%, teman-teman sekalian, dan Ramadan itu unlimited gitu. Banyak amal yang bisa kita lakukan dan pahala juga tidak terbatas, teman-teman sekalian. Ya. Namun erat kaitannya dengan sebenarnya bagaimana kita mengatur, mendesain bersama keluarga, bagi yang berkeluarga, lama-lama Ramadan apa yang harus kita lakukan, kesepakatan kita bersama agar kita dan itu semua agar kita bisa menentukan sendiri kegagalan atau kesuksesan dari Ramadan itu. Ya, betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar, dan betapa banyak orang yang sholat malam tarawih tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja, teman-teman sekalian. Ya. Sehingga ada 5 langkah sukses Ramadan, teman-teman sekalian, agar kita lebih produktif dalam mengisi Ramadan kita. Yang pertama adalah bagaimana menghayati niatan puasa kita dan hikmahnya. Menghayati visi puasa Ramadan kita. Bahwa puasa kita adalah perisai, ya, perisai yang bisa melindungi dari kita melakukan kemaksiatan si Allah Subhanahu wa taala. Di puasa ini kita bisa mendapatkan 2 kebahagiaan, ya. Yakni bahagia saat kita berbuka puasa dan saat kita berjumpa dengan Rob kita, melihat wajah Rob kita. Kemudian bahwa bau mulut orang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih bagus, lebih harum dibandingkan dengan kasturi gitu. Kemudian kita dijanjikan untuk mendapatkan pintu khusus bagi orang yang berpuasa, yakni surga Ar-Rayyan, ya teman-teman sekalian. Hanya bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kita sangat maklumi bersama adalah bahwa setiap amal anak Adam itu dibalas dengan sekian-sekian gitu. Ya. Kecuali ibadah puasa, karena dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ibadah antara hamba dengan Robnya gitu. Itu kita harusnya menghayati visi puasa kita. Kemudian yang harus kita lakukan juga, teman-teman, agar kita lebih produktif dalam Ramadan kita ke depan adalah mengerti bagaimana ilmu tentang puasa itu sendiri, mengerti tentang rukun puasa, bahwa puasa itu sejatinya adalah niat dan juga kita menghindari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Kemudian kita ketahui siapa yang wajib berpuasa, mereka yang wajib berpuasa, bahwa orang gila tidak wajib berpuasa, orang kafir tidak wajib berpuasa, tapi orang mukmin yang sudah taklif pembebanan syariat padanya, artinya sudah balik, itu wajib berpuasa gitu kondisinya. Kemudian siapa yang boleh berbuka, siapa yang tidak boleh berbuka, itu kita harus tahu gitu dalam fikih puasa. Kemudian membatalkan puasa apa saja, ya, dan seterusnya. Kemudian menjaga puasa kita, ya, menunaikan sunnah-sunnahnya. Sunnah kita berpuasa itu yang kita tahu, teman-teman sekalian, adalah bagaimana kita senantiasa melaksanakan sahur. Niat puasa itu hendaknya di malam hari tetap ada satu niat gitu. Tidak sah berpuasa kita dengan satu kali niat dalam seluruh
30 atau 1 bulan penuh puasa enggak. Harus 1 malam sekali niat ya. Meskipun tidak harus kita lapalkan dengan nawaitu shauma ghadin an ada'is sehari Ramadan dan seterusnya teman-teman sekalian. Ya kita makan sahur itu adalah bagian dari niat kita sudah berpuasa. Tapi ini termasuk dari sunnah puasa. Kita mengakhirkan sahur, menyegerakan kita berbuka ya. Menjaga dari hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Kemudian menghias Ramadan kita. Nah, agar produktif Ramadan kita ada punya hiasannya. Agar kita senang di dalamnya, kita harus menghias Ramadan kita. Karena ibadah puasa, ibadah Ramadan itu bukan hanya puasa ansih yang kita lakukan. Ya, kita melaksanakan sholat tarawih, meskipun sekarang social distancing tidak ada yang diarahkan untuk tidak sholat tarawih di masjid, maka kita laksanakan, kita hidupkan malam-malam Ramadan kita dengan sholat tarawih. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa terdahulu, teman-teman sekalian. Jadi hiasilah malam Ramadan kita dengan sholat tarawih meskipun di rumah. Janjian dengan teman koska, teman yang kira-kira tidak menjadi suspek COVID-19. Lebih aman lagi adalah dengan anggota keluarga yang sudah biasa satu rumah dengannya. Kita menghiasi malam Ramadan kita sholat tarawih. Kemudian kita tilawah dan tadarus Al-Quran bersama, saling menyimak bacaan. Kemudian kita juga yang paling penting adalah kita memperbanyak tilawah qiraatil Quran ya. Tidak disarankan untuk menambah hafalan ya. Lebih baik kita membaca Al-Quran, boleh mengulang hafalan. Tapi lebih banyaknya adalah kita diperintahkan untuk qiraatil Quran, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian penghiasan ketiga adalah bersedekah dan amal kebaikan ya. Bahwa Rasulullah SAW adalah yang paling dermawan ya di bulan-bulan selain Ramadan dan lebih dermawan lagi saat Ramadan. Maka kita ingin melakoni peran-perannya Rasulullah SAW, sunnah dan lakukan Rasulullah, yaitu dengan kita memperbanyak sedekah, yang minimal ke tetangga, antar kolak, antar untuk takjil dan seterusnya, agar kita mendapatkan pahala orang berpuasa ya. Bayangkan tidak akan dikurangi sedikit pun pahala yang kita berikan berbuka puasa itu dengan kita berbagi takjil Ramadan ya. Yang keempat adalah memberi orang berbuka. Nah itu tadi ya. Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihim min ghairi an yanqusa min ajurihim syai'un. Ya barang siapa yang memberi berbuka seorang berpuasa, maka baginya pahalanya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun ya. Kemudian menghias Ramadan berikutnya adalah itikaf di akhir Ramadan. Itikaf kita optimalisasi itikafnya di rumah ya, di rumah saja, kecuali ada masjid yang memang direkomendasikan oleh para ulama kita, oleh pemerintah untuk melakukan itikaf, silakan. Ya, tapi kalau saat ini ya optimalkan fungsi rumah. Selanjutnya fungsi yang keenam adalah kita umroh. Ya, saat ini belum diperbolehkan kita umroh. Ya, berdakwah dan berjihad ya. Dakwah inilah yang bisa kita lakukan dengan optimalisasi media sosial, WhatsApp, kemudian Facebook dan semuanya kita bisa menebarkan nilai-nilai dakwah agar puasa kita lebih produktif dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Karena siapa tahu, kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita tidak tahu, tapi kita berharap bahwa Allah senantiasa memberikan kita keafiatan agar kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya dan kita bisa menjaga istiqomahan ibadah dan amal-amalan Ramadan kita. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.